Ya. Dan ini lagu ini memberikan pesan bahwa dialah pelita bagi kaki kita, firman Tuhan itu. Sebelum membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kemurahan dan kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada pada saat ini di tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami ya Bapa. Dan biarlah urapan-Mu menjadi bagian hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami sekalian. Mendengarkan firman Tuhan. Untuk melakukannya. Supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih di Matius pasal 1, kita akan buka bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 1, ayatnya yang ke-18. Kalau pada hari Jumat yang lalu, kita membaca hanya ayat 20 sampai ayat 23. Ini kita akan baca ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1, ayat 18 sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita Natal adalah cerita yang sangat menarik. Dan dalam kisah-kisah Natal, ada pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Terlibat atau dilibatkan Tuhan. Ada makhluk surgawi, malaikat-malaikat surga, datang memberitahukan kepada Maria dan Yusuf. Ada siapa lagi? Gembala-gembala di padang Efrata yang sedang menggembalakan ternaknya. Ada siapa lagi? Ada Herodes yang kalau kita lihat dalam pasal 2, dia begitu merasa terancam kedudukannya, sehingga dia menjadi pura-pura, dia tipu orang Majus, cari tahu, nanti kasih tahu ke saya ya, saya juga akan pergi menyembahnya, padahal dia mau bunuh. Ada ahli-ahli Taurat. Waktu Herodes tanya, apakah benar akan lahir di Bethlehem? Ahli-ahli Taurat, dia bilang, iya betul. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 kan jelaskan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil, dan seterusnya. Nah, ahli-ahli Taurat tahu tapi tidak peduli. Dan ada orang Majus. Mereka selama beberapa waktu, ada yang mengatakan berbulan-bulan berjalan dengan rombongannya. Datang untuk apa? Mencari dan menyembah. Beda sekali ya. Mereka orang asing. Mereka bukan bagian orang Israel atau orang Yahudi, orang Yehuda. Tetapi mereka, raja-raja ini atau orang-orang dari timur ini, orang Majus, datang untuk menyembah Herodes yang adalah bagian dari orang Israel yang memang dia bukan keturunan langsung di Israel, tapi dia sudah masuk di Israel, dia raja di Yudea pada waktu itu. Dia terancam, merasa terancam kedudukannya dan mau bunuh Yesus. Sementara ahli-ahli Taurat tidak peduli. Gembala-gembala bersuka cita. Bagaimana dengan Maria dan Yusuf? Maria juga awalnya dia bilang, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami. Dan cerita di sini adalah Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara,
Ada tradisi di sana adalah begini, mereka ditunangkan, bertunangan. Setelah bertunangan, Maria tetap tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian Maria belajar menjadi ibu rumah tangga. Jadi mungkin dilatih di situ. Sementara Yusuf pergi menyiapkan rumah untuk tempat tinggal. Setelah Yusuf selesai menyiapkan, atau calon mempelai laki-laki ini menyiapkan tempat tinggal, dia akan datang dengan rombongan untuk membawa Maria atau membawa calon istri. Dan biasanya mereka bertanya, mempelai laki-laki datang, mempelai laki-laki datang. Kalau mempelai perempuan tidak siap, waduh bagaimana ini? Nah, ini mereka punya hubungan yang sangat dekat, yang sudah sangat kuat hubungannya. Mereka sudah bertunangan tapi belum bisa tinggal bersama. Dan saudara-saudara, Yusuf pergi menyiapkan tempat, tiba-tiba dia dapat laporan. Apakah Maria yang kasih tahu kan bahwa Maria tunangannya hamil? Kira-kira sebagai laki-laki, tunangannya, wah, kok gimana ini? Kecewa, ya toh? Marah atau tidak? Marah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kondisi seperti itu, coba kita bawa pada kita punya situasi sekarang. Pasti Yusuf begitu kalut. Dia mau, aduh, bagaimana ini Maria ini? Tetapi luar biasanya di sini. Walaupun dia kecewa, walaupun mungkin dia marah, tetapi dia dapat mengendalikan semuanya sehingga dia dapat penjelasan dari surga bahwa bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Dan kalau saya lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini dipilih oleh Allah menjadi pribadi yang dapat diandalkan untuk dapat mendampingi Maria. Ini bukan kebetulan, ini dirancangkan Allah dan membimbing Yesus yang akan lahir sebagai dikandung kemudian lahir sebagai anak kecil bayi dan dilatih, dipelihara oleh Yusuf. Nah, saudara-saudara, pastilah Yusuf haruslah pribadi yang dapat dipercaya. Pastilah Yusuf haruslah orang yang dapat diandalkan. Tidak mungkin kalau tidak dapat diandalkan baru dipercayakan seperti itu. Coba kita misalnya ada suatu aktivitas, dan saya biasa kalau orang, saya ingat dulu waktu Ibu Delvi masih mahasiswa, kami mau ke Manado. Di ruangan saya ini, ruang kerja saya ada tidak rapi, segala sesuatu tugas-tugas mahasiswa terbongkar semua. Dan biasanya kalau mahasiswa kan tidak berani masuk di ruang dosen. Kemudian saya tinggalkan ini, saya bilang, Ibu Delvi nanti tolong rapikan saya ruangan. Wah, pasti pada waktu itu sebagai mahasiswa Ibu gemetar apa dulu. Tapi saya tahu dapat diandalkan dan saya yakin dia tidak akan buka saya buku daftar nilai untuk intip-intip orang penilai. Nah, sekarang Deli mana Deli? Masuk saya ruangan bisa. Bahkan bawa buku nilai pun bisa, karena saya yakin dia bisa diandalkan. Nah, pasti Yusuf bisa diandalkan. Mungkin kita tanya, bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang dapat diandalkan ya? Supaya dapat dipercaya. Kan kadang-kala kita mau bilang, nanti dia saja mau, harus tahu dia kelakuan. Tukang teh itu apa? Tipu. Tukang teh. Tidak usah dia. Tapi kita dapat dipercaya. Anak-anak ingin menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang tua. Saya waktu kecil itu hampir bunuh diri lah begitu. Saya sudah ambil besi tajam. Biasa kami kalau tangkap tikus kita pakai tusuk dan bakar-bakar tikus itu bulu-bulunya. Karena mereka orang rumah tidak percaya dengan saya. Saya bilang bukan saya, tapi mereka tahu aku tuh ketipu atau apa begitu. Saya sudah ambil ini, sudah mau tabrak ke tembok, ke dinding. Tidak ada tembok waktu itu karena rumah-rumah tempo dulu tuh di kampung. Tapi Tuhan sayang saya, jadi macam tahan kan, tidak jadi. Ini anak kecil, saya anak kecil pada waktu itu, kelas 5 kah? Atau saya sudah lupa, tapi peristiwa itu saya ingat bagaimana Tuhan sayang dengan saya. Jadi kalau kita merasa kalau ada orang tidak percaya dengan kita, atau orang menganggap kita tidak dapat diandalkan, kita kecewa betul, kita marah mungkin. Tapi memang mungkin kita seperti itu, tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Nah, belajar dari Yusuf, kita akan lihat ada 3 tipe orang atau pribadi yang dapat diandalkan. Yang pertama kita lihat ayat 19. Ayat 19, saya baca dan Bapak Ibu coba terka apa itu kira-kira. Saya baca 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tipe orang yang dapat diandalkan yang pertama itu apa? Tulus hati. Wah, tulus hati itu apa, Pak? Kita kalau mendefinisikan tulus hati banyak definisinya. Bisa lihat di kamus umum, kamus besar, bisa lihat di bahasa apa, bahasa segala macam. Tapi kita lihat saja, tidak usah definisinya, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf yang tulus hati ini. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saudara-saudara, tulus hati. Tulus hati itu artinya tidak mau, atau pribadi yang tulus hati itu adalah pribadi yang tidak mau, tidak suka menjelekkan orang. Tidak suka mencemarkan orang, nama orang. Ada kan orang suka menjelek-jelekan tuh. Pas ketemu, kau kenal dia ini kak? Oh, saya kenal dia, sungguh mati kau tahu dia. Dulu begini, boh. Saya bilang, kok kenal dia kak? Saya dengar orang bilang, kok cuma dengar saja mu. Tapi ya, ini dia yang dengar, dia yang cerita. Ya, kok kenal dia? Saya kenal dia memang. Oh, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kita lihat Yusuf posisinya apa? Posisinya dia dalam keadaan dapat dikatakan dia jadi korban. Karena apa? Dia sudah siap segala-galanya, sekarang calon dia ini kok hamil, mengandung. Baru tidak jelas menurut dia dulu sebelum dapat penjelasan toh dari malaikat. Pasti dia marah, pasti dia kecewa. Tetapi saudara-saudara, keputusan yang dia ambilnya itu adalah keputusan yang menjelaskan tentang bagaimana dia pribadi yang tulus hati. Yaitu pribadi yang tulus hati tidak suka menjelek-jelekan orang, tidak suka mencemarkan nama orang. Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat sekarang kan di media sosial yang sudah pakai Facebook, kadang-kala di Facebook itu aduh kata-kata sudah kasar, sudah kotor, baru kadang-kala menjelekkan orang juga. Kasihan. Sebenarnya kan ada istilah sekarang toh, konfirmasi. Kalau memang kita rasa tidak benar, kita konfirmasi dulu. Katanya kok begini kak, saya biasanya orang begitu. Kalau itu saya biasa tanya, saya dengar kau seperti ini, bagaimana? Betul kak? Ya betul, kalau itu boleh seperti itu. Tapi kadang-kala juga di persekutuan doa atau pokok-pokok doa, tolong doakan ya, saya dengar ibu ini ada selingkuh. Wah? Tolong doakan ya, saya dengar dia itu tukang tipu. Sementara itu, ya pribadi itu belum panggil konfirmasi dan biasanya telepon atau apa. Tapi ini kita lihat, tipe orang yang tulus hati ini adalah tipe orang yang tidak suka mencemarkan nama orang, apalagi keluarga. Mari suami istri, suami jaga nama istrimu, istri jaga nama suamimu, anak-anak jaga nama orang tua juga nama. Saya bilang, aduh, saat itu ini sungguh mati terlaku, pakai uang terlaku. Cukup urusan di keluarga. Ya, itu pertama. Yang kedua ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, dan seterusnya. Jadi tipe orang yang dapat diandalkan yang pertama adalah tulus hati. Dia tidak mau atau tidak suka mencemarkan nama orang atau menjelek-jelekan orang lain. Yang kedua, apa kira-kira? Kata kunci di situ artinya apa? Ketika ia mempertimbangkan. Yang kedua, tipe orang yang dapat diandalkan bijaksana. Nah, ciri-ciri orang bijaksana itu apa? Kalau kita lihat, laki-laki ini kalau dengar begitu pasti marah, toh. Tetapi Yusuf tidak langsung. Dia pasti marah, tapi dia tidak terekspresikan. Kadang-kala ada orang usaha, dia pas ini kalau laki-laki marah, dia minum sedikit dengan alkohol dan mulai dia sabar. Itu tipe orang yang bijaksana, yaitu pertama menguasai diri. Ciri-ciri orang bijaksana bisa menguasai diri. Kadang-kadang kita emosi besar, cuma sedih, udah tahu. Sekarang kok aduh, bukan begitu bapak, bukan begitu ibu. Menguasai diri. Yang kedua, tidak emosional. Yang bijaksana itu tidak emosional. Saya ingat dulu pada waktu dulu masih cinta-cinta monyet, kemudian pacar saya itu dia jalan dengan laki-laki lain, mama yo.
saya emosi besar, tapi saya bertobat waktu itu. Saya pulang rumah dan saya baca Alkitab. Untuk saya cari Alkitab. Kalau saya cari alkohol atau parang, saya buka Alkitab, baca muncul di Ratapan pasal 3. Hendaklah seorang laki-laki berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi orang bertobat enaknya cari Alkitab. Kalau tidak bertobat cari alkohol. Kemudian setelah cari alkohol cari parang. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya tidak cari parang. Panah. Nah, itu kan? Cari ganti. Jadi saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, tidak emosional. Tetapi ciri yang ketiga orang bijaksana adalah penuh pertimbangan. Coba bayangkan ketika dalam kondisi seperti itu, dia mulai mempertimbangkan untuk kalau begitu saya ceraikan saja. Nah, kata ceraikan di sini artinya mereka memang baru tunangan, tapi sudah dianggap sah. Dan kalau dia ceraikan diam-diam, nanti ketika ceraikan diam-diam baru orang tanya, Maria, bagaimana Yusuf? Ya dia sudah ceraikan saya. Waduh, Yusuf ini tidak bertanggung jawab. Rupanya artinya dia seolah-olah mau pikul masalahnya Maria untuk biar dia sudah yang pikul. Ya Pak? Saudara-saudara yang saya katakan, tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya Pak? Mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang dilahirkan adalah juru selamat. Nah, tetapi kita lihat dari cara Yusuf. Dia bijaksana. Dia penuh pertimbangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Semakin kita dewasa dalam kehidupan kita, baik secara kejiwaan atau psikologis maupun secara jasmani, itu pasti kita akan mengalami berbagai masalah dan kita akan semakin mengerti masalah. Kalau anak-anak enggak makan, tidak ada makan, mereka cari orang tua. Saya lapar, ya tak? Sakit gitu. Tapi kalau kita sudah dewasa, wah, saya dengar ada lagu bilang sudah Desember ini, mama belum belikan saya baju, belum ada kode-kode. Saya bilang, kok sudah dalam ini kan cuma lagu saja. Baru saya bilang begini, harusnya kamu sudah jadi orang dewasa, cari uang sendirilah, baru kau beli kau baju Natal kalau mau beli. Tapi ya itu cuma lagu. Nah saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, mari kita harus mempertimbangkan. Banyak kali kita harus ulang-ulang mempertimbangkan. Sudah pertimbangkan juga masih bisa salah, apalagi tidak pertimbangan, tidak pakai pikiran ya. Itu orang bilang begitu, tidak pakai otak. Itu karena tidak kuasai diri, kemudian emosional, dan kurang mempertimbangkan. Bahkan bertanya kepada orang lain yang lebih dulu menjalani itu. Itu tipe yang kedua. Yang pertama tulus hati, kedua bijaksana. Yang ketiga ayat 24 dan ayat 25. Mari kita lihat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, perhatikan, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini ada poin yang ketiga, orang yang dapat diandalkan bukan hanya tulus hati bijaksana, tetapi orang yang dapat diandalkan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu utama. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan cirinya apa pada bagian ini? Pertama, dengar-dengaran. Dia sudah tahu perjanjian lama ya, karena dia orang Israel. Malaikat bilang bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan disebutkan di Yesaya 7:14, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, mereka akan menamakan dia Immanuel. Sebagai orang Israel dia tahu nubuat ini. Dan Yusuf dia dengar, dan mungkin dalam hatinya dibilang, wah ini kesempatan untuk mengalami atau bertanggung jawab atau menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Dia dengar-dengaran. Dan ketika dia bangun dari tidurnya, dikatakan ini spontan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, cirinya dengar-dengaran, artinya mau cari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mau taat, mengikuti firman Tuhan. Adik-adik, secara khusus ya sekolah, saya memberitahu bahwa baca Alkitablah.
Baca Alkitab, di situ banyak pengetahuan. Kalau adik-adik mau yang masih sekolah ini, atau yang belum sekolah juga, atau yang sudah selesai sekolah juga, maaf yang sudah selesai sekolah, saya biasa baca kitab Amsal sampai ulang puluhan, mungkin sudah ratusan kali. Habis saya baca Amsal, ada waktu kesempatan saya baca kitab Amsal supaya kita ada hikmat di situ dan akan belajar banyak. Mari jadilah orang yang dapat diandalkan. Orang dapat diandalkan itu harus tulus hati. Tulus hati itu berarti tidak suka cemarkan orang lain, nama orang lain. Yang kedua, bijaksana. Bijaksana itu berarti menguasai diri, tidak emosional, dan penuh dengan pertimbangan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Suka dengan firman Tuhan, dan mau mentaati firman Tuhan. Yesus Kristus pribadi atau contoh pribadi yang taat. Dia meninggalkan tahta surga, kemudian menjadi seorang manusia lahir. Tujuannya dikatakan dalam Filipi pasal 2, dia menjadi manusia, menjadi seorang hamba dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kita lihat pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus dia taat sampai di atas kayu salib. Ketika sudah pada puncaknya, dia berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi dia taat dari dikandung. Bayangkan Allah pencipta langit dan bumi ini. Dia berkuasa, tetapi dia mau ada di kandungan seorang ibu yang sempit ini 9 bulan. Toh, kita karantina untuk kena corona saja 3 minggu, 2 minggu capek kan. Kita juga sudah lockdown ini di masa-masa sulit ini juga. Aduh, sudah 1 tahun ini, sudah mau 1 tahun ini, Tuhan ini terlalu lama. Tuh Yesus Kristus dikandung. Ini pencipta langit dan bumi. Sekarang ada di kandungan seorang perempuan. Kemudian dilahirkan juga menjadi bayi kecil. Tidak berdaya apa-apa. Tidak berdaya. Dijaga oleh Yesus. Kemudian dia tumbuh dewasa. Tumbuh dari anak-anak sampai 12 tahun baru pergi ke bait Allah. Yesus contoh ketaatan. Taat sampai mati di kayu salib. Jadilah pribadi yang dapat diandalkan sehingga Tuhan bisa pakai kita. Apalagi saya kunci dengan begini. Pribadi yang dapat diandalkan mungkin tidak langsung dipercayakan perkara-perkara yang besar. Makanya Yesus berkata, hendaklah kamu setia pada perkara-perkara yang kecil. Bagaimana kita setia pada perkara besar kalau yang kecil saja tidak? Perkara kecil itu apa? Banyak Bapak Ibu Saudara. Perkara-perkara kecil mungkin kita lihat. Kalau saya untuk menerapkan saya prinsipnya kalau lihat sampah, ada sampah sedikit saya ambil, taruh cari mana tempat sampah. Ini kan kecil kan? Waktu saya baru mau awal-awal pelayanan, waktu di Jogja dulu, di gereja kami tidur di tempat mimbar ini, kemudian bersihkan gereja, cuci WC, dan melakukan tugas-tugas, perbaiki genteng bocor yang dilempar orang sampai bocor, naik tangga, melakukan yang kecil-kecil. Sampai sekarang saya juga mau melakukan yang kecil-kecil. Dan saya tidak kaget ketika Tuhan percayakan yang besar-besar. Tapi setialah pada perkara yang kecil. Taatlah pada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami